biar biar nanti belakangnya itu gembira ya, mudah-mudahan. Ini proses yang ada dalam sebuah jurnal ya. Rata-rata kalau di jurnal internasional sebenarnya sebuah artikel itu ketika ditolak langsung berarti itu editornya yang nolak. Kalau di sini bukan editornya yang menolak, tetapi reviewernya. Ini agak aneh juga kadang-kadang ya. Ya mungkin karena stok artikel yang kita punya itu sangat terbatas yang masuk ke jurnal atau ke akun OJS kita, sehingga kemudian ya ada artikel langsung dikasihkan ke reviewer. Ini sebenarnya juga proses yang sangat menyedihkan karena para penulis itu di samping memang apa ya, tidak mencoba untuk memahami sebuah jurnal yang dituju, juga dikarenakan penulis sangat asal saja. Nah, penulis asal kayak gini ini banyak yang mengirimkan artikel ke OJS dan halo. Suara ada kedengeran ya? Dengar, Pak. Hah? Dengar. Dengar, Mas. Jadi sebuah tulisan ditolak itu rata-rata di editor sebenarnya. Kalau langsung ditolak. Makanya kemudian di jurnal kita itu sebuah jurnal itu lama untuk diterima karena memang langsung dipasrahkan ke reviewer, bukan editornya yang ngisi, yang berhak menolak atau tidak ya. Dipasrahkan ke reviewer bilang ditolak, maka kemudian baru ditolak, sehingga kemudian 4 bulan, bahkan setengah tahun, bahkan 1 tahun itu baru ditolak. Itu karena langsung diserahkan ke reviewer. Jadi ada sebenarnya proses jurnal itu pertama di editor dulu. Jadi editor mensortir dan menyeleksi tulisan-tulisan, oh ini lumayan agak layak, baru masukkan kotak untuk di review ya, diserahkan ke review. Jadi di antara list yang ada, misalnya ada 20 artikel, kita membutuhkan kira-kira 10 artikel, maka kemudian kita sediakan misalnya 15 misalnya yang diberikan kepada editor, atau 12 mungkin ya. Karena editor sebenarnya mereka memiliki kemampuan juga dalam melihat dan mereview sebuah jurnal ya. Nah, kalau dalam konteks jurnal internasional itu namanya initial review. Initial review itu adalah review pertama, lapis pertama. Dan itu di tangan editor, bukan di tangan reviewer. Nah, kalau di kita itu tidak. Kadang langsung dipasarkan ke editor karena mungkin stok naskahnya yang sedikit ya, sehingga kemudian susah untuk misalnya langsung ditolak, mereka atau jurnal tidak memiliki stok. Ini salah satunya. Jadi initial review itu adalah desk-nya editor untuk menolak atau menerima sebuah artikel. Dan saya pernah mengirim ke jurnal Religion and Spirituality in Society yang miliknya Kemengeron, itu enak sekali ya tulisan sebuah proses pengirimannya itu. Jadi pengirimannya setelah kita kirim dalam 2 minggu kita pasti akan mendapatkan pemberitahuan apakah artikel Anda ini lolos initial review apa enggak. Maka kemudian kalau tidak lolos maka maka kita diminta untuk resubmit dan memberitahu apa saja hal-hal yang kurang dari artikel kita. Jadi misalnya
tidak sesuai dengan selingkung, kemudian tidak sesuai dengan apa ya, dengan ya biasanya format penulisan, biasanya minta di-resubmit. Nah, kalau artikelnya itu tidak cocok dengan skopnya, biasanya langsung ditolak. Dan itu jarang sekali jurnal ini menolak sebuah artikel karena mungkin para penulisnya sudah paham skop dan sudah membaca skop dari jurnal tersebut sehingga artikelnya disesuaikan dengan jurnal. Mungkin kita harus paham bahwa kita menulis itu untuk jurnal ya, bukan untuk kita. Kalau kita menulis untuk kita sendiri, ya saya kira nulis di buku lebih enak, lebih bebas kita. Kalau nulis untuk jurnal ya kita harus menghargai yang punya jurnal. Kita harus memahami apa yang dititahkan oleh jurnal. Dan masyarakat kita, masyarakat akademik itu kita masih banyak yang belum tertib dan tidak mau membaca template ataupun selingkung atau format yang diberikan oleh suatu jurnal. Saya saja ketika melihat artikel-artikel yang masuk misalnya di ICIS ya, saya kebetulan salah satu tim di situ, kalau melihat di situ artikel-artikel yang masuk, mereka banyak sekali, sekitar 75% itu tidak mengikuti template yang kita kasihkan. Padahal templatenya sederhana, mulai nama, abstrak, dan lain sebagainya. Masih banyak yang salah-salah. Itu karena malas baca aturan dari jurnal, sehingga kemudian tertolak. Nah, ini beberapa hal yang apa? Kenapa satu tulisan itu ditolak? Judul tidak menarik misalnya. Judul nggak menarik, misalnya Jumatan, sholat Jumat di Masjid Jami Aceh misalnya. Di mana? Darussalam ya? Darussalam atau Baitussalam? Jadi Baitur Rahman. Baitur Rahman. Baitur Rahman. Jadi di Baitur Rahman, apa yang menarik? Jadi tidak ada sesuatu yang bisa kita tangkap ini apanya ini, sholat subuh atau sholat Jumat atau sholat apa. Jadi misalnya sholat subuh dan tradisi ngopi di sholat subuh dan tradisi ngopi di Masjid Baitur Rahman misalnya, atau di masjid di sekitaran Aceh itu ya. Kan Melabuh ini kan terkenal sekali dengan statementnya siapa itu, Tengku Umar ya. Ya. Besok kita akan gimana statementnya kalau di warung-warung kopi itu. Besok saya akan ke Melabuh untuk ngopi atau saya akan mati syahid, kalau nggak salah seperti itu ya statementnya. Lupa ingat saya. Saya pernah ngopi di Banda Aceh pada waktu itu, membaca salah satu tulisan di warung kopi tersebut. Jadi judul upayakan menarik. Judul itu harus catchy ya. Judul yang menarik itu seperti apa? Judul yang menarik itu bisa menunjukkan objek material dengan objek formal. Judul yang menarik itu bisa menunjukkan objek material dengan objek formal. Misalnya tema tentang pesantren misalnya ya, dalam konteks ini. Apa sih yang menarik tentang pesantren pada hari-hari? Pesantren dan COVID. Maka pesantren dan COVID saya kira merupakan salah satu tema materi yang menarik. Misalnya kita kasih judul physical distancing, buah si malakama pesantren di era pandemi misalnya ya. Jadi apa itu physical distancing? Itu kan konsep ya. Ini objek formal kita. Kemudian pesantren di era pandemi itu merupakan objek material kita.
Jadi kita harus atau kita menggunakan tema tentang tema-tema yang lain, misalnya the making of pesantren, the new making of pesantren in the new normal era, misalnya ya. Bagaimana sih pesantren itu memerap, mendesain ulang pesantrennya itu ketika di era new normal. Banyak hal yang harus dibongkar di pesantren kalau kita mengikuti protokol-protokol kesehatan. Bagaimana sistem sorogannya, ngajinya, kemudian hal-hal yang lain, misalnya bagaimana mandinya, biasanya mandinya bareng-bareng, makan, gizi, dan lain sebagainya. Banyak hal di era new normal ini yang memang akhirnya harus dibongkar di pesantren. Jadi negotiating misalnya atau apa ya, revitalizing yang menggugah selera editor untuk pengen melanjutkan membaca paragraf setelah itu. Kan yang pertama dilihat itu adalah judul. Kalau judul datar, ini apa ini? Kadang langsung ini ya, langsung merasa nggak dapat feel-nya editor itu ketika membaca judul yang datar tadi. Memang kita tidak boleh melihat artikel itu dari covernya ya. Cover itu biasanya judul, tapi tampilan di judul itu merupakan satu hal yang memang jadi memang itu judul yang tidak menarik hampir pasti ditolak ya. Kemudian tidak ada novelty, tidak ada kebaruan, tidak ada sesuatu hal yang memang baru dibahas. Misalnya biasanya tulisan-tulisan tentang literatur, kajian-kajian tokoh kayak gitu kadang-kadang tidak menyampaikan hal-hal baru dari tulisan-tulisan yang sudah ada sebelumnya. Makanya literatur review merupakan satu hal yang penting untuk mendapatkan positioning kita di antara belantara artikel tentang misalnya Tengku Umar ya, tentang Tengku Umar apa sih yang belum. Saya menulis tentang Ashabul Yawiyin dan transmisi penyebaran hadis pada abad ke-17 misalnya ya. Saya memilih Ar-Raniri dengan As-Singkili. Jadi ini dua tokoh ini merupakan tokoh yang banyak mengajarkan Al-Quran, kemudian hadis di Nusantara. Dan itu tokoh pertama pada saat itu yang bisa dilihat dan dilacak data-data tulisan sebelumnya itu tidak ada. Susah sekali untuk dilihat data-datanya. Jadi Ashabil Jawin and the transmission of hadith studies in Nusantara. Jadi seperti itu sekarang dalam proses review mudah-mudahan dan saya bisa ngecek bahwa tulisan saya itu sedang direview oleh satu orang. Oh, satu orang sudah selesai. Kita sedang mencari review yang kedua. Nah, jadi kalau di jurnal-jurnal internasional itu tertib sekali. Kita bisa melacak. Saya mendingan ditolak sekarang misalnya tidak cocok atau apa, langsung ditolak itu lebih enak. Lega ya. Ditolak langsung dikasih catatannya. Kalau editor itu masih tertarik, biasanya biasanya dikembalikan, tolong ini diperbaiki dulu sebelum masuk proses review. Biasanya seperti itu. Kayak jurnal seperti Contemporary Islam, Fudan itu mereka memiliki sejumlah cara yang sejumlah cara biar penulis itu nyaman, dan itu kita tidak punya kebanyakan tidak punya di jurnal-jurnal baik jurnal nasional ataupun jurnal yang internasional sekalipun. Jadi kalau kita tidak nelpon secara pribadi kepada editornya, kepada editor in chief-nya, gimana artikelku ditolak apa enggak, baru kita bisa
bisa tahu kan? Ada dalam sistem itu, kemudian di sistem kita itu berbicara, memberitahu bahwa status kita itu sampai mana. Paling awaiting assignment gitu terus sampai lama. Awaiting assignment enggak diotak-atik ini, awaiting apa nih, kok belum beranjak ini, berarti kan tidak bergerak itu artikel setelah kita submit, kecuali masuk in review. Nah, itu sudah lumayan itu in review, meskipun berbulan-bulan lama sekali, sampai kita itu sampai bosen itu. Seminggu sekali kita cek in review terus sampai setengah tahun, dan kita tidak tahu artikel kita kan bisa basi kalau terlalu lama ya, kalau terlalu lama ada di jurnal dan tidak ada kejelasan, digantung. Nasib kita nasib artikel kita itu digantung oleh jurnal. Itu juga dosa saya kira ya. Makanya saya sebagai salah satu editor di jurnal di Winsuka itu merasa berdosa kalau saya harus menggantung itu. Paling tidak kita kabari lah mereka itu. Misalnya ada yang kurang, jangan dibiarkan. Sehingga kemudian prosesnya itu lebih enak ya. Kita itu terbiasa mungkin dengan slogan, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Jadi hal seperti ini payah ini. Jadi kemudian ya tidak mengikuti selingkuh, berarti saya kira semua jurnal memiliki gayanya sendiri ya. Misalnya ada yang pakai klasik, ada yang pakai Imret, body note, footnote ini ya. Body note, footnote ini biasanya pakai style ya. Style penulisannya apa? Apakah menggunakan asosiasi psikologi atau Chicago Manual atau IEE dan lain sebagainya. Apakah itu author kemudian date plus page atau author date-nya aja, ya itu tergantung jurnalnya, dan kita harus mengikuti itu karena susah sekali dan prosesnya pasti lama. Jadinya meskipun bisa diterima di jurnal di Indonesia, kalau di jurnal internasional pasti itu langsung kembali. Mungkin Anda belum kita kirim hari ini, besok sudah balik gitu artikel. Karena tidak sesuai dengan selingkuh. Itu harus masuk. Mereka strict sekali dengan urusan kayak gini. Dan di kita tidak punya sistem yang seperti itu. Karena editornya itu membuka OJS artikel itu mungkin sebulan sekali misalnya. Ditumpuk dulu, kalau sudah banyak baru ditolakin. Kayak gitu itu kadang-kadang bikin hati sebel juga ya. Kalau kita sebagai penulis, saya sebagai penulis sekaligus editor memahami itu. Sama seperti kayak kita pinter naik motor, kemudian setelah itu kita bisa nyetir mobil. Kita tahu bagaimana susahnya orang, menyusahkannya orang yang naik motor ketika ketika mereka itu di jalanan ya. Nyalip mobil sembarangan, nyalip mobil ngiri langsung, itu susah. Nah, posisi saya misalnya sama Mas Tobroni itu saya kira diuntungkan dengan posisi seperti itu. Jadi bisa paham kita sebagai editor, kemudian kita sebagai penulis juga di tulisan yang lain, sehingga kita dari situ kita harus memiliki empati. Jangan membiarkan tulisan-tulisan itu digantung terlalu lama di dalam jurnal kita tanpa ada kejelasan. Gimana sih kita mengatakan cinta kepada jurnal itu, kemudian jawabnya lama sekali jurnal itu kan. Akhirnya banyak terjadi artikel tersebut dikirim ke beberapa jurnal. Giliran terbit dua-duanya marah-marah ya. Ini siapa yang salah siapa kalau kayak gini, digantung di sana, ada dikasih jawaban, ada orang ganteng yang lain ya tertarik ya kirim ke sana, katakan cinta ke sana juga ya. Jadi akhirnya seperti itu. Kemudian minim referensi harus banyak dan update ya. Referensi, kadang kita nulis jurnal itu referensinya adalah buku yang nggak bisa dilacak ya. Ada buku
buku yang tidak bisa dilacak, buku yang cetaknya cuma beberapa biji, kemudian kita kutip, ini buku di mana ini ya. Jadi kan bingung itu. Banyak dosen-dosen kita, para dosen yang cuma mencetak 10 biji untuk kepangkatan, kemudian dipakai untuk kutip. Nah, ketika dicari, bahkan di Google Book dan Google Scholar pun nggak ketemu itu. Ini buku di mana ini rimbanya? Tidak ada satupun yang mengutip. Ini payah juga kalau kayak gini. Kalau ada tanda bahwa ada orang yang mengutip itu masih enak. Biasanya kan kedetek di ini ya, di Google Scholar bisa kedetek ini berapa yang ngutip, itu enak. Tapi kalau tidak ada yang ngutip sama sekali, bukunya cuma cetak beberapa buah, ini payah sekali. Dan jurnal internasional pasti nolak itu. Satu hal yang menarik dari jurnal internasional itu juga adalah mereka itu langsung bisa men-tracking ya. Kayak jurnal-jurnalnya Springer itu langsung bisa men-tracking jurnal ini, apakah artikel yang diajukan ini bisa divalidasi enggak ini apa referensinya ini. Mereka langsung validasi. Kita kirim setengah jam atau 5 menit kemudian kita bisa langsung cek gitu. Kita bisa langsung cek validated, not check dan lain sebagainya, itu langsung kebaca itu referensi kita. Makanya kita diminta ketika menulis referensi itu menggunakan Mendeley atau Zotero. Ya, itu saya kira yang dua itu ya yang paling enak ya, atau EndNote ya. Jadi Mendeley, Zotero itu harus wajib punya para mahasiswa, apalagi dosen ya. Karena dengan Mendeley itu semua hal jadi mudah. Kita tinggal masukkan, nggak khawatir salah ya, meskipun kadang-kadang dari jurnalnya sendiri salah proses inputnya atau gimana saya juga tidak tahu, sehingga kadang kebolak-balik ya. Tapi mayoritas dengan mesin Zotero dan Mendeley itu tulisan kita itu jadi bagus. Kemudian susunannya rapi, tidak khawatir salah ketik, kecuali dari sananya salah ketik ya. Tidak khawatir salah ketik, kemudian pasti setelah itu ketika tulisan itu terbit langsung memberitahu penulis yang dikutip itu bahwa tulisan Anda dikutip oleh ini. Ini langsung. Kalau kita ketik manual, kemudian ada salah, misalnya nama saya ya, Saifuddin Zuhri Kutsi misalnya ya. Salah nginput pakai SY, itu sudah tidak terbaca oleh mesin. Syai misalnya sudah tidak terbaca. Jadi itu yang keuntungan kita ya, keuntungan kita kalau pakai sistem mesin preference tersebut. Oke, kita lanjut pada slide selanjutnya, Mas. Ini step by step menulis untuk jurnal ya. Bagaimana sih step by step itu untuk menulis sebuah jurnal, sebuah artikel di jurnal? Jadi pertama kita perlu menemukan isu penelitian. Isunya apa? Isu yang jurnal itu saya kira tetap akan banyak yang ikut tren isu pada saat ini. Sekarang tren pandemi ya. Tulisan tentang pandemi, tentang COVID-19 ya tahun ini adalah momentum. Kalau terbit tahun depan sudah mulai agak basi ini tema ini. Apalagi tulisan tahun ini ditulis di bulan awal-awal pandemi, di bulan Maret misalnya ya, tentang Indonesia. Di bulan Juni sudah beda. Sudah beda itu, perubahannya cepat sekali kalau kita berbicara tentang COVID-19. Kalau diterbitkan tahun depan itu sudah basi sekali, sudah banyak. Di awal-awal banyak sekali tentang COVID. Masih belum banyak tentang COVID, tapi sekarang sudah bejibun tulisan tentang COVID-19 ini. Meskipun beberapa jurnal masih. Saya kira sampai akhir tahun ini tema COVID-19 saya kira tetap akan menjadi satu tema yang menarik untuk diterima di sebuah jurnal ya.
asalkan skopnya tepat dengan jurnal tersebut. Ya, menemukan isu penelitian. Kemudian memilih jurnal. Jadi setelah isu penelitiannya itu didapatkan, isu penelitian sudah didapatkan, temanya sudah didapat, kita langsung mikir mau dikirim ke jurnal yang mana. Jangan kemudian langsung nulis dulu. Itu yang paling enak adalah kita mau kirim ke jurnal mana dulu. Kalau sudah punya tema, kemudian kita sudah bisa memilih jurnal, maka kemudian kita bisa langsung melihat gaya selingkung penulisannya. Apakah pakai klasik, atau pakai Imret, atau Badinote, atau footnote, atau endnote malah. Soalnya mengubah dari Badinote kemudian diganti ke footnote itu kadang-kadang tidak selalu mudah ya. Kadang-kadang di Badinote itu halamannya jurnal tidak meminta halaman. Tidak meminta halaman. Halaman di referensi maksudnya ya. Tapi ketika ternyata mau kita kirim ternyata jurnal tersebut meminta footnote. Wah, pontang-panting kita mencari referensi halaman. Padahal referensinya paling tidaklah 25 lah, 25 sampai 50 artikel. Bayang mencari data itu sehari belum tentu selesai loh. Kalau perubahan dari Badinote author date, kemudian jadi footnote, akhirnya otomatis semuanya judul dan halamannya masuk semua, harus kita cari satu-satu. Rata-rata di jurnal internasional itu yang tidak mudah itu sebenarnya juga referensi, manajemen referensi mereka itu bagus sekali. Sehingga kita harus mencari secara detail. Kalau buku ini tidak diterbitkan, tidak ada versi online-nya, di mana ini bisa dilacak? Ini harus kelihatan. Jadi referensi itu memang harus bisa traceable, harus bisa dilacak. Jadi di mana ini bisa dicari artikel ini. Nah, kemudian baca 3 nomor jurnal. Baca 3 nomor jurnal yang diterbitkan oleh jurnal yang kita tuju. Nah, setelah dibaca kan tahu kan gayanya. Dan sebenarnya juga ada kode etik yang tidak resmi. Misalnya kalau kita mau nulis di jurnal, misalnya di jurnal Esensia ya, di jurnal kita di Usuluddin, di UIN Suka, maka paling tidak kita mengutip dua artikel di jurnal tersebut lah, biar citasi jurnal tersebut naik. Ini etika yang tidak resmi ya. Tidak resminya seperti itu. Kalau kita mau menerbitkan artikel di jurnal bereputasi, maka kita harus mengutip jurnal bereputasi tersebut. Jadi akan kelihatan jadinya kalau kita itu ya menghormati jurnal tersebut. Kemudian mulai menulis. Imret, klasik atau apa. Kutip tulisan dari jurnal terpilih itu sama. Sesuaikan gaya selingkung ya. Kemudian lengkapi ya, abstrak, alamat koresponden, penulis pertama, siapa penulis pertama, kedua dan ketiga itu harus jelas. Corresponding autornya siapa, corresponding autornya, penulis utamanya belum tentu menjadi corresponding author. Jadi kalau kita menulis bertiga, salah satunya menjadi corresponding author. Bisa saja penulis pertama, penulis kedua. Jadi komunikasinya pasti dengan corresponding author. Kalau umpamanya ada apa-apa, ada keputusan-keputusan tertentu itu dengan corresponding author. Kemudian editing bahasa ya. Kalau berbahasa Indonesia, bahasa Indonesianya yang baik dan mendingan ya, dan benar. Sesuai ejaan EYD. Kalau berbahasa asing, yang paling aman serahkan ke native untuk diterjemah. Karena tulisan kita meskipun kadang-kadang itu lulusan luar negeri, apalagi yang lokal mungkin, itu
biasanya bahasa Inggrisnya itu masih bahasa Inggris Indonesia. Ya. English. Indonesia Inggris. Jadi, kalau di Singapura itu ada namanya sebutannya Singlish, Singapura English ya. Come, take away or eat here misalnya, bahasa-bahasa kayak gitu tuh kadang-kadang masuk ya. Jadi bahasanya masih logatnya, lahjahnya itu dauknya ya. Kalau kata bahasa pesantrennya, dauknya itu belum masuk ya. Jadi itu perbedaan penulis yang native sama yang non native. Kalau kita serahkan urusan bahasa ini ke native, saya kira tidak akan ada soal. Karena kalau di jurnal internasional pasti mereka itu kalau bahasanya kayaknya masih belum bagus, misalnya meminta untuk dibaca oleh proofread. Nah, ketika kita menyerahkan kepada non-native, kemudian diminta untuk dicarikan proofread, maka biaya untuk nerjemah itu jadi double-double. Ya, jadi double-double. Karena akhirnya juga tidak sekali kerja, berkali-kali kerja. Setelah diterjemah kepada kawan kita yang mungkin lulusan luar negeri atau apa, kadang menurut kita sudah bagus, ternyata menurut jurnal internasional tersebut tidak bagus. Yang rumit ini. Harus dikasih ke proofread. Akhirnya biayanya mahal akhirnya jatuhnya. Kemudian submit artikel, kirim, ikuti petunjuk-petunjuknya. Biasanya jurnal-jurnal itu memang agak ribet. OJS itu sebenarnya juga agak ribet ya. Tidak simple ya gitu ya. Jadi banyak meminta karena itu memang sistem mereka ya. Karena kalau umpamanya kenapa abstrak itu harus dipisah, kemudian para penulis, kemudian referensinya, kemudian ditaruh tersendiri ya. Ternyata ya seperti tampilan di OJS yang tampil di muka ketika artikel kita diklik oleh orang, yang kelihatan adalah abstrak, kemudian reference di bawahnya. Reference itu makanya reference itu penting. Kemudian revisi, resubmit. Revisi, kemudian kirim ulang. Kalau umpamanya ada sesuatu yang kurang, itu proses komunikasinya pasti dengan corresponding author. Ini banyak artikel yang diterima di jurnal namun tidak terbit. Kenapa? Ya karena tidak merevisi. Kadang kepala kita itu pening ya, melihat warna merah di Microsoft Word kita itu kok merah semua, tiap paragraf minta direvisi. Aduh, kayak kita ditampilin kanan kiri, sudah capek bikin tulisan itu, kemudian diobrak-abrik oleh editor dan reviewer ya. Itu bikin pening. Akhirnya tidak dikerjakan. Nah, jurnal-jurnal kita yang di Indonesia ini, misalnya di jurnal Sinta ya, Sinta baik itu Sinta 2, Sinta 3, Sinta 2 mungkin sudah mulai agak mendingan. Yang banyak itu Sinta 3, Sinta 4, 5, apalagi belum Sinta ya. Jadi mereka jangan sampai dikembalikan ke penulis. Hampir pasti tidak balik. Kalaupun balik, kapan itu setengah tahun setelahnya, setelah editornya itu lupa. Jadi itu kelemahan dari jurnal kita itu. Kalau buah si malakama bagi jurnal ya, suruh revisi tapi dikembalikan, atau suruh revisi tapi kita yang merevisi, editornya sendiri yang merevisi. Itu untuk mengatasi urusan-urusan biar dapur jurnal itu tetap jalan, ya akhirnya banyak jurnal yang merevisi sendiri. Setelah dikasih catatan oleh reviewer, kemudian editornya pontang-panting yang merevisi, kemudian editornya menjadi penulis, kemudian resubmit ulang ke OJS-nya menggunakan nama penulisnya itu. Biar kelihatan di sistem OJS seperti itu. Biar kelihatan ada sistemnya jalan, sistem reviewnya jalan. Tapi ya jurnal kita masih banyak yang seperti itu ya.
Dan itu saya kira tantangan bagi jurnal-jurnal kita. Nah, bagaimana cara mengatasi itu ya, kita memang harus publikasi tentang jurnal itu harus banyak, pengiriman flyer dan lain sebagainya itu harus sering biar para penulis itu banyak yang ngirim ke kita. Bahkan jurnal kadang kurangan stok artikel, akhirnya seadanya aja. Yang penting kelihatan terbit. Oke, tadi sudah dijelaskan tentang apa itu IMRED. Nah, tolong slide-nya ya. IMRED itu apa? Introduction, Method, Result, and Discussion. Ada literatur review, kemudian plus ada conclusion ya. Lanjut. Jadi membangun sistem artikel, struktur isi artikel itu ada yang menggunakan IMRED, klasik, itu dua kategori ini biasanya yang diikuti oleh jurnal. Kadang-kadang ada jurnal yang mengikuti dua-duanya. Jadi dua-duanya diikuti. Mau pakai IMRED atau klasik, itu dua-duanya oke. Jadi, kemudian struktur artikel jurnal ya. Kita masuk kepada materi yang kepada isi, pada konten ya. Pada konten. Pertama judul, kemudian penulis. Seperti biasa, judul seperti yang saya jelaskan tadi, yang bisa memuat, yang menarik judulnya. Ada objek material, ada objek formal di situ. Di dalam setiap judul jurnal. Maka karena ini tampilan ya, tampilan yang harus betul-betul dijaga. Abstrak juga. Abstrak itu memang harusnya jurnal itu memastikan bahwa abstrak ini memang bahasanya itu bagus. Dipahami. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pakai reference manager misalnya ya, kita pakai Mendeley misalnya, ketika kita tracing di Mendeley secara online, misalnya mencari judul penelitian kita, misalnya artikel kita yang sudah dipublish, maka dicari kemudian keluar, bisa dibaca abstraknya di situ langsung. Di Mendeley itu langsung tampil abstrak. Klik abstraknya itu langsung kelihatan. Kita bisa membaca langsung di situ. Makanya kalau abstrak itu jelek, itu ya sangat sayang sekali memang. Dan itu saya kira menjadi tanggung jawab dari editor jurnal ya, biar memastikan itu bagus. Karena itu terkait dengan reputasi jurnal juga sebenarnya. Karena tidak semua penulis itu mampu, bahkan seperti saya pun tidak yakin dengan bahasa Inggris saya sendiri ya. Jadi abstrak harus bisa dipastikan di proofread ya, di proofread. Kemudian keyword itu 5 ya, 5 suku kata ya, 5 kata. Kemudian introduction bisa 500 sampai 700 kata. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Apa saja sih introduction itu? Introduction ini merupakan satu hal yang ketiga ya. Dari judul abstrak kemudian introduction yang dibaca oleh editor. Kalau introduction itu kuat, maka kemudian editor itu kemungkinan besar akan bisa menerima lah paling enggak. Begitu juga dengan reviewer. Ketika membaca introduction kita itu tidak ada apa-apanya, tidak ada gap-nya, tidak ada kesenjangan, tidak ada isu problematis, tidak ada satu hal yang membedakan antara penelitian satu dengan penelitian kita. Itu jadinya agak editor itu malas jadinya. Nah, dalam introduction itu setidaknya ada 4 paragraf ya. 4 paragraf. Ini ada 1, 11, 12, 13, 14 itu merupakan perwakilan dari tiap paragraf.
satu paragraf itu sekitar 10 sampai 15 lah paling banyak ya. 15 baris untuk sebuah paragraf. Jadi 10 sampai 15. Paragraf pertama itu adalah berisi tentang fakta sosialnya ya. Apa sih yang mau kita bahas misalnya? Misalnya kita mau membahas tentang physical distancing tadi ya, misalnya di pesantren. Kita katakan misalnya pesantren sebagai institusi pendidikan tertua di Indonesia pada era pandemi ini dihadapkan pada persoalan serius. Selesainya masa liburan pesantren dan belum turunnya kurva pandemi di Indonesia menempatkan jajaran pesantren resah dan galau tingkat dewa, misalnya kayak gitu. Meskipun telah terbit aturan mengenai protokol COVID di pesantren, namun hal ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan fasilitas di internal pesantren. Ini fakta literatur ya, fakta sosial ya, paragraf pertama. Ini kalimat pertama. Jadi ada kalimat shocking, ini kalimat shockingnya. Kemudian setelah itu ada kalimat gimana? Kemudian ada kalimat pendukungnya yang harus menguatkan ya, yang disertai dengan data. Data-data menunjukkan, misalnya kita katakan seperti itu, data-data menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan yang minim di banyak pesantren, pola hidup yang guyup, yang berkumpul, dan tidak mengenal jarak, telah menjadikan pesantren mazhul dan diselimuti kekhawatiran dalam menerima dan memanggil kembali santri untuk masuk ke pesantren. Ini sebutkan data-data itu siapa, di mana kita bisa mendapatkan data itu. Kemudian kita lanjutkan misalnya meminjam definisi pesantren ya yang diberikan oleh Syamazali Taufir titik-titik bla bla bla, pesantren merupakan tempat bla bla bla, ada kiainya, ada tempat tinggalnya, asramanya, kemudian ada musola untuk beribadah dan lain sebagainya, itu ditunjukkan di situ. Itu kutipan ya, salah satu kutipan ahli. Kutipan ahli. Kutipan ahli itu dari mana kita mendapatkan? Kutipan ahli itu didapatkan dari siapa sih? Kita perlu melihat. Kita perlu tahu siapa orang yang paling pantas untuk saya kutip di artikel ini ketika berbicara tentang pesantren. Kira-kira siapa ini? Oh, ternyata kita cari di Google Scholar ya. Caranya, cara paling mudah saya kira di Google Scholar. Ketik saja pesantren, atau kalau umpamanya isunya spesifik pesantren dan kesehatan, atau pesantren dan kitab kuning misalnya, pasti akan keluar Syamazali Taufir, kemudian Martin van Brunesen, kemudian Mujamil Komar, dan lain sebagainya. Jainuddin, misalnya Nurholis Majid dengan bilik-bilik pesantren. Maka orang-orang ini yang ada di screen pertama, ada di syashah pertama di layar laptop kita itu pasti banyak kutipannya. Dan di situ kita mengetahui bahwa mereka itu adalah para giant ya, para orang-orang yang memang layak dikutip dan banyak dikutip oleh akademisi-akademisi yang menulis tentang pesantren. Makanya kemudian ada istilah stand on the shoulder of giant ya. Jadi slogannya Google Scholar kan itu ya, berdiri di bahu raksasa. Jadi mereka adalah yang di awal-awal itu adalah orang-orang yang paling banyak berbicara tentang pesantren. Jadi kutipan-kutipannya sudah banyak. Pasti ada tulisan dikutip berapa kali, berapa ratus kali, berapa ribu kali dan lain sebagainya, itu pasti kedata di Google Scholar. Nah, itu cara kita untuk mendapatkan statement ahli. Kalau orang ini kita lewatkan, berarti
kita itu kurang baca ya. Ngopinya kurang jauh, belum sampai ke Serambi Mekah kalau dari Jogja ya. Atau yang dari Serambi Mekah ngopinya itu nggak mau ngopi di Jogja atau di Papua sana. Maunya ngopinya cuma di Serambi Mekah saja, di Aceh saja. Saya dengar-dengar kan orang Aceh itu kan orang yang ini ya, urusan kopi itu kayaknya dalam tanda petik agak sombong gitu ya. Nggak mau kopi yang lain selain Aceh. Saya tidak tahu apa betul itu Mas Rahmat. Ya, oke, statemen ahli. Jadi statemen ahli itu bisa kita tutup dengan satu closing misalnya. Keberadaan pesantren yang meniscayakan budaya komunal menjadi satu ancaman serius bagi pesantren. Terlebih pada masa-masa awal santri baru dan lama masuk kembali pesantren. Sebagaimana ditunjukkan oleh WHO bahwa penyebaran COVID, bla bla bla, bla bla bla, physical distancing itu harus ada itu kalimat itu. Jadi sehingga tulisan kita ketika membaca paragraf pertama itu sudah kebayang. Jangan kemudian ketika di paragraf pertama kita menyebutkan pesantren merupakan menurut Zamazari Dhafir, pesantren prasyarat untuk disebut sebagai sebuah pesantren harus terdapat elemen-elemen berikut, misalnya ada kiai, kemudian musola, ada tempat tinggal santri, ada pengajian dan lain sebagainya. Jangan berbahasa basi. Jurnal itu tidak suka basa basi. Atau kalau dalam studi Quran dan hadis misalnya, Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun dan diturunkan secara berangsur-angsur di mana para pembaca Al-Quran tersebut diberikan pahala karena membaca Al-Quran tersebut. Jadi itu pasti sudah ditolak itu. Kecuali jurnalnya memang tidak punya stok yang lain. Kalimat itu bukan kalimat shocking, itu kalimat orang yang semua orang tahu. Hadis merupakan semua hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, itu sudah tahu semua. Jadi hindari kata-kata yang seperti ini. Jangan menggunakan kata-kata yang sudah. Jadi kata-kata yang pertama itu harus nendang. Kalau bahasa saya itu kata-kata pertama itu harus nendang. Seperti sama dengan yang di berita ya, berita koran, mesti paragraf pertama itu pasti nendang. Dan paragraf yang terakhir pasti itu tidak penting banget. Itu logika berita. Sehingga kemudian misalnya editor mau memotong yang bawah ya nggak ada masalah. Yang di atas sudah kepegang. Jadi memang kalimat pertama memang diupayakan bisa menangkap, bukan diupayakan, diharuskan bisa mengcover keseluruhan data yang mau kita bahas. Meskipun ya memang kalimat shocking itu memang susah ya untuk membuatnya. Makanya kadang-kadang kalimat shocking itu belakangan. Kalimat shocking itu dibuat belakangan. Jadi fenomena di 1.1 itu kadang-kadang ditulis belakangan. Setelah tujuan itu ditulis, kemudian result dapat, kemudian baru kembali ke kalimat awal. Seperti kita menulis surat cinta kepada calon kekasih yang kita cintai itu, ketika nulis pakai surat, pakai tulisan tangan, kekasihku yang tercinta di penjara suci misalnya ya. Di pesantren maksudnya, di penjara suci. Kabar saya baik dan lain sebagainya. Ini kok kata-katanya tuh akhirnya dirobek lagi, dibuang, tulis lagi, buang. Akhirnya seperti itu. Akhirnya kita tidak nulis-nulis kalau kita terlalu banyak bertumpu pada kalimat shocking ini. Jadi kalimat shocking itu sebenarnya ditulis agak belakangan ya. Setelah misalnya sudah separuh lebih selesai, kita ke kalimat shocking mungkin sudah bisa kebayang semua. Yang penting kita kebegang
keresahan akademisnya itu sudah ada ya. Itu saya kira di bagian tujuan. Kalau tujuan itu sudah kepegang, kita gampang untuk kemana-mana itu. Kemudian studi terdahulu ya, studi terdahulu itu saya tidak tahu ini sampai jam berapa saya Mas moderator. Selesai. Sampai selesai, Pak. Sampai selesai. Sampai selesai. Wah ini payah ini kan sampai selesai. Dan tidak ada diskusinya. Oke, saya lanjutkan. Paling tidak saya selesaikan yang pendahuluan ini ya. Pendahuluan. Nah itu sudah ada yang tanya jam berapa berakhirnya. Jamnya jam sampai selesai. Studi terdahulu. Apa studi terdahulu? Bagaimana sih menulis studi terdahulu? Ini memang di dalam jurnal-jurnal kita memang jarang yang masih mengikuti pola ini. Tapi ini pola yang standar di jurnal internasional. Yang ini dibuat di kawan-kawan oleh guru kita Prof. Irwan Abdullah ya. Kita buat untuk di pelatihan-pelatihan kita juga seperti itu. Dalam bimbingan kita juga menggunakan model introduction yang seperti ini. Misalnya di fakta literatur ya, di 1.2 ini, di studi terdahulu, kita tunjukkan kajian-kajian yang telah ada tentang pesantren itu, ya mungkin kalau pesantren terlalu besar ya, mungkin kita batasi pesantren dan kesehatan, kemudian pesantren dan penyakit, pesantren dan kesehatan mungkin ya. Kajian, misalnya kita katakan, kajian mengenai kesehatan dan fasilitas di pesantren telah banyak dibahas oleh para akademisi di tanah air misalnya, para akademisi yang tertarik dengan tema pesantren. Setidaknya kecenderungan kajian mengenai kesehatan dan fasilitas kesehatan di pesantren ini terdapat 3 kecenderungan umum, kecenderungan umum. Pertama, kita katakan kajian yang mengulas fasilitas pesantren dan mekanisme pertolongan pertama bagi santri yang sakit. Siapa saja yang ada di situ? Di situ ada Tobroni, tahun berapa? 2019 misalnya. Kemudian ada Rahmat Saputra, ada Saputra di situ misalnya. Ada 2018. Kalau kita berbicara kecenderungan, itu referensi tidak boleh 1. Paling tidak 3. Karena kalau cuma 1 itu bukan kecenderungan. Baru ada yang bahas ya. Cuman kadang-kadang reviewer yang tidak paham dengan ini ya, ini dianggapnya sebagai satu hal yang untuk memperbanyak referensi. Ini yang agak repot ya. Ini kok kayaknya seperti menumpuk referensi di sini. Padahal kita berbicara tentang kecenderungan. Kecenderungan kajian. Kita menunjukkan. Tapi oleh reviewer kadang-kadang disalah pahami sebagai numpuk referensi di sini. Tidak. Kita membuat peta kecenderungan itu tidak mudah. Mikirnya lama. Kita harus ke Google Scholar. Kita melihat kajian tentang pesantren dan kesehatan ini apa saja yang sudah ada di situ dari O1, O pertama sampai O5 misalnya ya, kita lihat ini siapa saja yang bahas, yang bagus-bagus siapa, yang keren tulisannya siapa. Kemudian kita petakan kecenderungannya itu bagaimana. Kalau sudah kita dapat petanya, maka kita bisa membuat klasifikasi tadi. Terdapat 3, 2 atau 2 kecenderungan umum, 3 bahkan 4 kecenderungan umum. Misalnya seperti itu. Kemudian kedua, kajian yang melihat atau yang membahas macam-macam penyakit di pesantren. Misalnya banyak penulis yang cuman membahas tentang penyakit satu persatu. Misalnya skabies, Gudien.
Jadi santri itu kalau belum dianggap menjadi santri, kalau pada waktu dulu, saya tidak tahu sekarang. Kalau belum pernah merasakan gudikan itu ya belum santri. Kalau di selangkangannya itu masih belum menghitam karena gatelan, itu belum santri katanya. Sorry, agak sarwin. Tapi realitas pesantren itu ya gudik itu menjadi satu hal yang umum. Makanya kemudian ketika era pandemi ini jadi tantangan tersendiri bagi pesantren, terutama yang belum melihat, belum memperhatikan aspek kesehatan, belum berbicara tentang aspek gizi pesantren, belum berbicara tentang aspek konsumsi makan dan istirahatnya ya, istirahatnya itu banyak sekali yang perlu dikupas, diperbaiki, dirombak, direkonstruksi di pesantren itu. Sehingga kalau umpamanya benar-benar mau mengikuti standar COVID, protokolnya ya harus dibongkar. Tidurnya gak bareng kayak gitu. Tidur kan di selasar masjid itu tombok santri di situ aja. Kadang di depan kamar-kamar gang-gang itu ya. Satu kamar isinya 20 orang, padahal kamarnya cuman 4x4, 4x5, gimana tidurnya? Padahal almarinya di dalam. Itu sama sekali tidak standar COVID. Jadi itu satu tulisan yang saya kira menggugah dan menarik untuk ditulis oleh kawan-kawan kalau umpamanya mau nulis. Nah, kemudian closingnya apa? Kita buat 1, 2, 3. Ketiga kajian yang menempatkan siapa saja penulisnya. Nah, kemudian ketiga yang kita kunci adalah kajian yang menempatkan, yang membahas pesantren di era pandemi atau pesantren di era new normal merupakan satu kajian yang belum dibahas oleh para peneliti pesantren. Kajian ini penting untuk dilihat karena era new normal merupakan satu era yang menempatkan pesantren harus memperbaiki diri, memperbaiki fasilitas dan lingkungannya untuk memenuhi standar minimal untuk bisa kalimatnya, untuk bisa memenuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh WHO misalnya. Kita katakan seperti itu. Maka ketika kita mengatakan itu, ini poinnya, ini perbedaan, ini novelty yang akan kita berikan dalam sebuah artikel yang kita tulis. Ini novelty ya. Jadi itu kelemahan yang belum dan itu starting point kita. Itu perbedaan tulisan kita dengan tulisan yang telah ada. Itu adalah gap antara tulisan orang lain dengan tulisan kita. Orang lain sudah membahas ini dan itu, saya punya ini loh. Nah, editor paham itu. Ketika, menarik ini. Langsung geleng-geleng kepala. Orang yang ketika membaca paragraf pertama langsung geleng-geleng. Oh iya ya. Apa benar seperti itu? Oh, benar juga ya. Misalnya akhirnya sampai orang itu sampai gumun mungkin. Oh, ya. Tulisan ini menarik ya, misalnya ya. Kemudian di paragraf kedua seperti itu dikunci ya, jangan lupa dikunci. Kita membahas tentang fakta literatur, kemudian dikunci apa perbedaan tulisan Anda dengan tulisan yang lain. Seperti di telaah pustaka kalau di skripsi, tesis dan disertasi. Kadang-kadang di telaah pustaka mahasiswa kita itu dia satu lupa ngunci. Cuman memaparkan Saputra membahas tentang peranan pesantren dari sisi ini. Kemudian Tobroni membahas tentang pesantren dan penyakit. Kemudian setelah itu begitu saja seperti anotasi. Ditinggal begitu saja. Lalu apa bedanya penelitian Anda dengan penelitian yang sudah ada sebutkan dalam telaah pustaka itu? Nah, ini yang
poin penting di paragraf kedua. Kemudian di paragraf ketiga ini yang tidak kalah penting. Ini perumusan dari refleksi paragraf pertama dan kedua. Apa itu? Tulisan ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan dari studi yang telah dilakukan. Studi yang telah ada, yang telah ditunjukkan pada paragraf di atas. Setidaknya 3 pertanyaan dapat diajukan. Apa saja pertanyaannya? Pertama, apa? Misalnya, bagaimana persiapan pesantren dalam menyambut santri kembali pada era new normal? Misalnya, pertanyaannya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua misalnya, apa faktor? Kita berbicara faktor. Apa faktor atau apa hal-hal yang menyebabkan pesantren meminta santri kembali misalnya? Kalau tidak balik gimana pesantren itu? Faktor-faktor apa? Motivasi apa yang membuat hal itu meminta santri kembali? Misalnya pertanyaannya seperti itu ya. Kemudian yang pertanyaan ketiga, pertanyaan itu kan ada 3 tipe ya. Pertama, pertanyaan deskriptif. Pertanyaan deskriptif itu ya pertanyaan ya yang deskriptif tentang praktek. Bagaimana praktek membaca dalail di Dayah Rumi misalnya ya. Di Pondok Pesantren Rumi. Kemudian bagaimana, apa faktor yang memotivasi pembacaan Dalailil Khairat di Dayah Rumi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana pembacaan Dalailil Khairat itu mempengaruhi sikap dan perilaku atau membentuk keberagamaan dari para santri di Dayah Rumi misalnya, di pesantren Rumi ya. Jadi seperti itu. Pertanyaan ketiga bisa ditunjukkan misalnya bagaimana pandemi memengaruhi pola kehidupan santri di dalam pesantren. Jadi pertanyaan pertama itu deskriptif, kemudian setelah itu kita mencoba untuk memahami kenapa praktek itu terjadi, kita tanyakan. Itu adalah pertanyaan kritis, pertanyaan yang kedua. Kita bertanya tentang faktor, kemudian dampak, kemudian motivasi, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan transformatif. Pertanyaan transformatif itu ya pertanyaan next ya, apa selanjutnya ketika dampak praktek itu ada, motifnya tahu, kemudian dia itu memiliki dampak terhadap apa, mempengaruhi terhadap apa. Misalnya dalail itu tadi ya, dalailul khairat, puasa dalail. Saya kira di Aceh dalailan itu saya ada, kalau membaca literatur di jurnal-jurnal itu dalail merupakan satu hal yang biasa dibaca di pesantren-pesantren di dayah-dayah di Aceh. Oke, kita lanjut kepada tadi 1.3 sudah ya. Pertanyaan deskriptif, kritis, dan transformatif. Ya, lagi-lagi kita juga harus mengunci ya. Pertanyaan ini menjadi, misalnya harus ada di closingnya. Pertanyaan ini menjadi bahasan inti dalam ketiga pertanyaan ini menjadi
kunci atau menjadi poin penting yang akan ditunjukkan pada pembahasan selanjutnya dalam artikel ini. Misalnya kita katakan seperti itu. Kemudian yang paragraf keempat itu ada isinya kan argumen. Tulisan ini berargumen. Argumen itu apa sih? Argumen itu kalau dalam bahasa psikologi, kajian-kajian kuantitatif itu adalah hipotesis. Kadang-kadang orang tidak membutuhkan argumen ya. Kadang-kadang editor itu tidak paham untuk apa sih argumen ini sebenarnya. Argumen ini sebenarnya dipakai untuk semacam jawaban sementara. Jawaban sementara terhadap artikel ini. Itu argumen. Misalnya bahwa tulisan ini berargumen bahwa di masa pandemi pesantren perlu melakukan beberapa hal berikut. Pertama, dalam penyambutan kembalinya santri dari rumah masing-masing atau menyambut santri baru, pesantren perlu menggunakan menyiapkan satu pola sistem yang meniscayakan para santri dapat terbebas dari COVID-19. Kemudian argumen kedua, new normal merupakan satu era baru bagi pesantren dalam mendidik santri dengan pola-pola yang juga baru. Itu jawaban sementara. Jawaban sementara ini bisa benar, bisa salah. Itu kan karena kita belum melakukan penelitian. Oh, ternyata salah. Ternyata dayah-dayah di pesantren, dayah-dayah di Aceh itu masih dengan paradigma lama. Oh, berarti kita salah. Kita harus bisa menunjukkan. Ternyata asumsi atau argumen saya salah. Kita harus bisa menunjukkan dalam conclusion di temuan penting kita itu dalam conclusion. Jadi ini ada saling terkait, makanya ada garis-garis ini ya. Jadi tujuan itu pendahuluan itu terkait banget dengan apa, kemudian argumen itu terkait dengan review literatur, kemudian dengan discussion itu terkait ya. Jadi dalam menuliskan argumen itu adalah satu jawaban sementara. Yang paling baik adalah argumen kalau umpamanya kita masih agak bingung ya, maka jawab saja pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan dalam tujuan di 1.3 itu. Pertanyaannya seperti apa, kemudian kira-kira jawabannya seperti apa ketika menggunakan konsep di literatur review itu. Seperti apa kira-kira jawabannya. Dan kita buat 3. Karena pertanyaannya 3, kita buat 3 juga. Sehingga enak. Tapi kadang-kadang argumennya itu cukup satu ya. Tapi jami' mani ya. Semuanya ada. Mencakup seluruh pertanyaan yang kita ajukan. Jadi seperti itu juga boleh. Dan lagi-lagi itu 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 itu masing-masing satu paragraf. Satu paragraf, 10 baris sampai 15 baris. Oke. Baik, saya kira sampai situ dulu ya. Saya kembalikan kepada moderator.